Selamat datang kembali di channel 1000 Pemikiran Bijak. Para sahabat bijak sekalian, pernahkah kita merenung berapa banyak dekade yang kita miliki dalam hidup ini? Sebagian besar dari kita mungkin hanya akan hidup sekitar 8 dekade. Dengan kata lain, mencapai usia 80 tahun adalah sebuah tujuan yang dikejar oleh banyak orang di zaman modern ini. Lalu, dalam 80 tahun itu, dekade manakah yang akan menjadi masa terberat dalam hidup Anda? Apakah saat Anda masih menempuh pendidikan dan mulai bekerja? Ataukah saat Anda membangun rumah tangga, harus mengurus urusan di dalam dan di luar rumah, serta memikirkan keluarga besar dari kedua belah pihak? Atau mungkin masa-masa ketika Anda sudah menua, anak-anak telah memiliki keluarga mereka sendiri, dan Anda harus hidup dalam kesendirian di rumah yang pernah ramai? Tetaplah bersama kami, karena jawabannya mungkin akan mengejutkan Anda dan masih banyak lagi kebijaksanaan yang akan kita ungkap di sepanjang video ini. Sebenarnya, dekade yang dianggap paling berat dalam hidup seseorang adalah rentang usia 50 hingga 60 tahun. Sebelum usia 50, kita sering berpikir bahwa hidup ini biasa-biasa saja. Kita bahkan merasa bisa melihat gambaran masa tua kita dengan jelas. Namun, hanya setelah melewati usia 50, kita baru menyadari bahwa hidup ternyata tidak semudah yang kita bayangkan. Tekanan dari pekerjaan, dari keluarga, membuat kita selalu merasa lelah, tegang, bahkan terkuras habis tenaganya. Alasan mengapa orang mengatakan 10 tahun dari usia 50 hingga 60 adalah masa tergelap dalam hidup adalah karena pada saat itu kita harus menghadapi krisis paruh baya sekaligus krisis menjelang usia senja. Keduanya seolah menjadi penghalang besar yang menghalangi langkah kita untuk maju. Lalu, bagaimana cara kita melewati masa kelam ini? Mari kita belajar dari mereka yang bijaksana dan berpandangan jauh ke depan. Anda akan sadar bahwa 10 tahun yang kelam ini sebenarnya tidak seburuk itu. Pertama, barang-barang yang Anda sukai dan hargai. Ada banyak hal yang Anda anggap penting dan sangat Anda sukai. Karena itu, jangan mudah meminjamkan barang-barang ini. Apa yang disebut sebagai kebaikan hati tidak harus berarti memberikan hal-hal yang begitu berharga bagi Anda. Karena ketika seseorang kehilangan sesuatu yang ia cintai, hatinya pasti akan terasa sangat sedih. Jika Anda dengan mudah memberikan apa yang Anda sukai kepada orang lain, itu sama saja dengan meningkatkan risiko kerusakan atau bahkan kehilangan. Anda tidak bisa menjamin orang lain akan menghargainya seperti Anda menghargainya. Begitu terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, suasana hati Anda tentu akan menjadi buruk. Anda juga tidak bisa menyalahkan orang itu, dan akhirnya hanya bisa menyalahkan diri sendiri dalam diam. Hal ini sama sekali tidak baik bagi mereka yang telah melewati usia 50 tahun. Di kehidupan modern ini, banyak sekali orang yang hidupnya kurang beruntung. Oleh karena itu, ketika Anda memiliki kehidupan yang berkecukupan dan bahagia, itu adalah sebuah anugerah yang luar biasa. Namun, Anda harus bisa menahan diri, jangan terlalu sering memamerkan apa yang Anda miliki. Itu bisa menimbulkan rasa tidak suka atau membuat orang-orang yang hidupnya kurang beruntung menjadi iri dan dengki terhadap kebahagiaan Anda. Ingatlah, selain orang tua Anda, tidak semua orang benar-benar tulus menyayangi Anda. Seringkali orang di sekitar Anda tampak gembira dan bahagia atas pencapaian Anda. Tapi apa yang mereka pikirkan di belakang Anda belum tentu Anda tahu. Maka dari itu, ketika sudah memasuki usia paruh baya, jangan sembarangan memamerkan kebahagiaan Anda. Lebih baik gunakan waktu itu untuk merawat keluarga kecil Anda. Kami tidak berlebihan saat mengatakan bahwa semakin seseorang kekurangan sesuatu, semakin ia suka memamerkannya. Tetapi orang yang benar-benar bahagia tidak akan punya waktu untuk pamer kemana-mana. Kedua, biaya hidup untuk masa tua Anda. Ketika memasuki usia senja, Anda harus benar-benar memikirkan masalah dana pensiun Anda. Pada saat ini, kemampuan Anda untuk bekerja dan menghasilkan uang akan jauh menurun. Anda tidak akan lagi bisa mencari uang sebanyak saat Anda masih muda. Oleh karena itu, mempersiapkan sejumlah uang untuk biaya hidup di tahun-tahun terakhir Anda adalah suatu keharusan. Ketika ada seseorang yang ingin meminjam uang ini dari Anda, jangan pernah dengan mudah menyetujuinya. Sekali uang itu tidak bisa kembali,
Seringkali, masa tua Anda tidak akan pernah bisa dijalani dengan baik. Pada saat itu, Anda tanpa sadar akan menjadi beban bagi anak-anak Anda, membuat mereka lelah dan mengeluh. Setelah melewati usia 50 tahun, apapun yang Anda lakukan harus lebih berhati-hati. Setiap urusan harus dipikirkan secara matang. Jika tidak dipikirkan baik-baik, kehidupan Anda pasti akan terganggu. Hidup ini bukanlah lukisan berwarna merah muda. Hati manusia itu rumit. Kita bisa melihat wajahnya, tapi tidak bisa mengetahui isi hatinya. Seringkali orang berkata, pinjamkanlah uang untuk melihat sifat aslinya, dan lihatlah caranya mengembalikan untuk memahami karakternya. Masalah pinjam-meminjam uang terkadang adalah sebuah seni dalam menjalani hidup, karena uang adalah hasil dari keringat dan kerja keras kita. Memberi pinjam kepada orang yang tidak mengembalikan akan membuat kita cemas, tetapi jika tidak memberi pinjam, terkadang hubungan baik bisa rusak. Saat teman atau kerabat meminjam uang dari kita, meskipun mereka menjanjikan bunga yang tinggi, risikonya sungguh sangat besar. Pada akhirnya, sangat mungkin orang yang meminjam uang itu tidak akan mengembalikannya, membuat kita kehilangan segalanya, baik uang maupun pertemanan. Oleh karena itu, di usia paruh baya ini, kita harus ingat, dalam hidup ini, siapapun pasti pernah mengalami kesulitan dan butuh bantuan. Untuk urusan pinjam-meminjam, jika ada yang meminjam dan selalu mengembalikan, orang seperti itu boleh kita bantu. Tapi, jika mereka meminjam tanpa pernah mengembalikan, jangan pernah ulangi kesalahan yang sama untuk kedua kalinya. Tidak ada uang yang jatuh dari langit. Untuk mendapatkan sesuap nasi saja, kita harus mengeluarkan begitu banyak keringat dan tenaga. Setelah usia 40, pikirkanlah segala sesuatunya dengan matang. Belajarlah mengamati, jangan lagi naif seperti saat masih muda. Berapapun uang yang Anda miliki, hindarilah tipe orang yang suka meminjam tanpa mengembalikan. Tolak dengan tegas sejak awal. Memasuki usia paruh baya, meskipun hati kita baik, tetaplah waspada. Jangan serahkan uang hasil jerih payah kita, alat untuk menafkahi keluarga dan diri sendiri, kepada orang yang tidak punya integritas. Uang memang bukan segalanya, tapi tanpa uang, kita tidak bisa memiliki segalanya. Di era manapun, uang selalu bisa mempengaruhi banyak hal. Kita bisa menggunakan uang untuk mendapatkan kesehatan, waktu, dan kebahagiaan. Uang adalah hal yang sangat penting dalam hidup kita. Demikian pula, semua yang kita lakukan setiap hari adalah untuk mencari uang dan mencapai kehidupan ideal kita. Anda harus tahu bahwa uang adalah jaminan hidup kita, terutama saat kita tua nanti. Tanpa uang, akan sangat sulit untuk bergerak. Pergi ke dokter butuh biaya, bepergian pun perlu ongkos. Yang ketiga adalah kepercayaan. Kepercayaan dalam hubungan antar manusia adalah hal yang luar biasa penting dalam hidup. Ketika Anda dengan mudahnya memberikan kepercayaan kepada orang lain, jika orang itu tidak bisa diandalkan, Anda pasti akan menuai akibat buruknya sendiri. Terutama saat menua, setelah melewati puluhan tahun kehidupan, sehebat apapun Anda merasa mengenal seseorang, jangan terburu-buru menyerahkan kepercayaan Anda padanya. Jika ada orang yang datang meminta bantuan Anda untuk melakukan sesuatu, jangan sembarangan setuju. Pastikan Anda memeriksa karakter dan kemampuan orang itu dengan saksama. Sebab, jika niat mereka buruk, yang akan menanggung kerugian hanyalah Anda seorang. Di usia 50-an, akan sangat sulit bagi Anda untuk bangkit dari masalah seperti ini. Penipuan, baik besar maupun kecil, akan sangat mempengaruhi mental Anda dan berdampak pada kualitas hidup Anda di tahun-tahun terakhir. Banyak orang merasa takut ketika usia tua datang. Rasa takut itu bukanlah tentang masalah usia, melainkan takut menjadi tidak berdaya dalam hidup, takut bahwa di hari tua nanti tidak bisa hidup bahagia dan tentram. Seseorang yang di usia senjanya masih memiliki pasangan yang mesra, anak-anak yang berbakti, dan tetangga yang rukun, biasanya dianggap sebagai orang yang diberkahi.
Semua orang ingin masa tua yang bebas dari kesedihan dan kekhawatiran. Hanya ketika jiwa kita tenang dan damai, kita baru bisa memahami makna hidup dan menemukan jalan menuju kebahagiaan. Terlebih lagi setelah menua, kekuatan fisik dan mental menurun. Sedikit saja ada kekacauan dalam pekerjaan bisa dengan mudah membuat kita melakukan kesalahan. Hanya saat pikiran kita jernih, kita tidak akan melakukan hal-hal gegabah yang akan kita sesali. Anak muda sering membuat kesalahan karena tergesa-gesa, sedangkan orang tua mudah membuat kesalahan karena tidak sabar. Jika orang tua menghadapi masalah dengan tidak tenang, masalah kecil saja bisa membuatnya marah besar. Ini tidak hanya membuatnya sulit melihat mana yang benar dan salah, tetapi juga bisa melukai tubuhnya sendiri. Seperti kata pepatah, ketenangan hati melahirkan kebijaksanaan. Jika orang tua bisa mencapai ketenangan ini, berkah pun akan mengikuti. Orang bijak zaman dahulu pernah berkata, orang yang berbuat baik, meskipun berkahnya belum datang, malapetaka sudah menjauh. Orang yang berbuat jahat, meskipun malapetakannya belum tiba, berkahnya sudah menjauh. Sebagian orang nekat berbuat jahat demi keuntungan, yang pada akhirnya pasti akan terbongkar dan mendatangkan bencana. Sebaliknya, saat berbuat baik, meskipun tidak ada yang tahu, perbuatan baik itu akan dibalas dengan keberkahan, terutama di usia tua. Jika seseorang selalu menjaga kebaikan hatinya, tulus membantu orang lain, semakin banyak ia membantu, semakin baik hubungannya dengan sesama, dan semakin bahagia batinnya. Tentu saja, saat kita berbuat baik, kita tidak mengharapkan balasan terima kasih dari orang lain. Tetapi hal itu bisa membuat hati kita merasa damai, dan saat menikmati berkahnya, hal itu juga menjadikan kita pribadi yang mulia dan dihormati oleh semua orang. Orang seringkali tidak rela menjalani kehidupan sederhana di usia muda. Semua orang ingin mengejar ketenaran dan karir dalam persaingan yang ramai. Sebenarnya, baru di usia tua kita akan menyadari bahwa itu hanyalah ketenaran yang berlalu. Semakin terobsesi dengan ketenaran dan keuntungan, semakin menderita. Penderitaan terletak pada membandingkan diri dengan orang lain, jatuh ke dalam konflik kepentingan yang tak berujung. Hanya ketika seseorang bisa melepaskan keserakahan batinnya, barulah dia bisa merasa lega, benar-benar puas dengan kenyataan pasang surut kehidupan. Di usia tua, hidup yang tenang adalah kehidupan sejati. Ketika kita tua, jika kita bisa menjalani kehidupan yang tenang, menikmati kesenangan sederhana, itulah kebahagiaan sejati manusia. Kita dilahirkan untuk menjadi diri kita yang terbaik, bukan untuk mencari cara untuk bersaing dengan dunia. Tenang, baik hati, dan damai, inilah kebahagiaan sejati hidup manusia, juga tingkat tertinggi orang bijak. Para hadirin yang terhormat, untuk melanjutkan acara, saya mengundang Anda semua untuk mendengarkan kisah Ibu Sudah Tua. Tolong lebih memaklumi Ibu, surat yang menyentuh jutaan hati. Anakku, suatu hari ketika kau melihat ibu semakin tua, reaksinya lambat, terputus-putus, kesehatan pun menurun. Tolong bersabarlah untuk memahami dan mengasihani ibu. Ketika ibu makan, tangan ibu mungkin gemetar, membuat makanan berceceran, bahkan tidak bisa mengenakan pakaian sendiri. Tolong jangan menertawakan ibu. Bersabarlah sedikit lagi. Ingatkah berapa banyak waktu yang ibu butuhkan untuk mengajarimu melakukan hal-hal ini? Ketika ibu pikun, mengatakan hal yang sama berulang-ulang, tolong jangan menyela ibu. Dengarkan ibu berbicara. Ketika kau masih kecil, ibu harus membacakan cerita untukmu berkali-kali sampai kau tertidur dengan tenang. Ketika kau berbicara dengan ibu, tiba-tiba ibu tidak tahu harus berkata apa, tolong beri ibu sedikit waktu untuk merenung. Jika ibu masih tidak ingat, tolong jangan terburu-buru dengan ibu. Yang penting bukan percakapan, tetapi hanya berada di sampingmu. Ketika ibu tidak ingin mandi, jangan salahkan ibu. Ingatkah berapa banyak alasan bagus yang ibu harus temukan untuk membujukmu mandi ketika kau masih kecil? Ketika ibu keluar dan tidak ingat jalan pulang, jangan marah, jangan juga mengusir ibu. Perlahan-lahan antarkan ibu pulang. Ingatkah berapa kali kau tersesat jalan pulang ketika kau masih kecil dan ibu sangat khawatir mencarimu?
Ketika ibu tidak lagi waras, tidak sengaja menjatuhkan mangkuk, menjatuhkan gelas, anakku jangan memarahi ibu. Ketika kau masih kecil, kau sering menumpahkan nasi dan makanan ke lantai. Ingatkah itu? Ketika kaki ibu tidak lagi mengikuti perintah, tolong bantu ibu. Sama seperti dulu ibu membantumu mengambil langkah pertama dalam hidup. Ketika ibu bersandar padamu, jangan merasa kasihan, marah, atau membenci. Kau juga akan bersandar pada ibu seperti dulu ibu membantumu membangun hidupmu langkah demi langkah. Suatu hari, kau akan menyadari bahwa meskipun orang tua memiliki banyak kesalahan, ibu tetap berusaha sekuat tenaga untuk memberikan yang terbaik untukmu. Dan ketika ibu kesulitan mempertahankan napas yang lemah, anakku, tolonglah di samping tempat tidur, pegang erat tangan ibu. Bersama ibu, tolong jangan berpikir bahwa ibu tidak bisa meninggalkanmu sedikit pun warisan, sehingga kau membenci atau mendendam pada ibu. Kau harus tahu betapa kerasnya ibu bekerja untuk membesarkanmu, agar kau mendapatkan pendidikan yang baik. Menghadapi kematian, betapa khawatirnya dan takutnya ibu. Ibu tidak berpikir bahwa saat-saat sebelum meninggalkan dunia ini begitu menakutkan. Jadi, ibu hanya punya satu keinginan, yaitu kau berada di samping ibu sampai ibu benar-benar meninggalkan dunia ini. Ibu tidak ingin pergi dalam kesendirian, karena kau adalah satu-satunya kau bagi ibu. Mengertilah ibu, bantu ibu, bantu ibu. Gunakan cinta dan kesabaran untuk membantu ibu menjalani hidup ini. Ibu akan membalasmu dengan senyuman dan cinta yang tak berubah. Ibu mencintaimu, anakku. Berbakti kepada orang tua. Pelajaran tentang bakti kembali bergema di telinga kita. Orang tua menelan begitu banyak pahit manis, berjuang keras untuk membesarkan kita, menjadikan kita orang yang berguna bagi masyarakat tanpa mengeluh atau menyalahkan. Bunga akan layu pada waktunya, orang tua akan pergi ke dunia lain pada waktunya. Di tengah kesibukan hidup, terkadang kita lupa akan bakti, membalas budi orang tua, sampai mereka tidak ada lagi di dunia ini. Penyesalan pun sudah terlambat. Oleh karena itu, sebagai anak, kita harus menyenangkan hati orang tua. Jangan sampai orang tua meneteskan air mata kesedihan karena perilaku kita yang tidak sopan. Agar orang tua tidak khawatir atau menyesali apapun, bantulah mereka menyelesaikan keinginan-keinginan yang belum terpenuhi. Menaati orang tua, menghormati orang tua adalah tingkat bakti tertinggi dalam hidup. Jika orang tua melakukan kesalahan dan menyakitimu, apa yang harus kau lakukan? Tidak ada manusia yang sempurna. Jika orang tua salah, kita harus memaafkan. Dulu, ketika kita salah, apakah orang tua pernah mempermasalahkan sesuatu? Orang tua masih ada tempat untuk kembali. Orang tua meninggal, hidup hanya menyisakan jalan pulang. Penyesalan terbesar dalam hidup adalah ketika anak ingin berbakti, tetapi orang tua sudah tiada. Berbakti kepada orang tua adalah tugas yang harus dilakukan oleh seorang anak. Jangan menunggu, juga tidak bisa menunggu. Jangan biarkan semuanya berlalu dalam penyesalan yang terlambat.